Fenomena awam sok kritis ini menurut saya sangat mengkhawatirkan ya, dan saya sebagai seorang akademisi tentu memikirkan hal ini bahwa akhir-akhir ini banyak di masyarakat kita bermunculan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak kompeten, tidak expert di bidangnya, tapi bisa mengkritisi para ustadz, para ulama atau expert yang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun belajar tentang agama Islam. Sepertinya tiba-tiba tidak ada nilainya di hadapan dia ya. Atau orang yang serba bisa bicara apa saja, tapi bisa membatalkan sebuah ilmu ya, disiplin ilmu yang sudah ratusan tahun dipercayai oleh para ulama ya, para ilmuwan, tiba-tiba bisa dibatalkan begitu saja atas pendapat satu orang. Ini tentu menjadi sebuah kemunduran akademis ya, sebuah kemunduran keilmuan. Saya menyoroti fenomena ini, misalnya contohnya yang pertama ini adalah misalnya guru gembul ya. Sebelumnya saya sudah katakan bahwa masalah nasab ini bukan masalah yang simpel, apalagi ada ilmu nasab yang sudah ratusan tahun itu dipraktekkan para ulama, dipercayai ya, tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Ini tentu sebuah kecerobohan akademis ya. Ketika seseorang bisa mengomentari apa saja ya, terus semua dikomentarin bahkan dibatalkan, tetapi ketika bertemu dengan expertnya ya, misalnya kemarin ketika guru gembul ketemu ahlinya yaitu Ustadz Muhammad Nuruddin, yang beliau adalah mahasiswa doktoral di Jami'ah Al-Azhar Kairo, ya babak belur karena orang awam tidak tahu ilmunya, tidak pernah mendalami keilmuan Islam secara khusus di pesantren, di Timur Tengah, S1, S2, S3, tiba-tiba bisa bicara apa saja, ketika ketemu expertnya ya, expertise-nya, ya babak belur. Yang kedua, kita lihat misalnya fenomena ada Harry Pras ini, beliau adalah seorang pesilat, tiba-tiba mengomentari semua ustadz-ustadz yang menurut dia bukan ustadz sunnah ya. Misalnya Ustadz Adi Hidayat dikomentarin, Ustadz dari NU dikomentarin, semua bisa dikomentarin sama dia. Padahal dia ya bukan siapa-siapa, tidak pernah merasakan perihnya belajar bagaimana memahami ilmu nahwu shorof dari kitab Imriti, Ajurumiyah, Matan Alfiyah, begadang menghafal tasrif ya, tasrif al-istilahi, tasrif lugawi dan lain sebagainya, belum lagi belajar usul fikih, ilmu fikih ya, kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, itu tiba-tiba bebas ya, bebas berkomentar menyalahkan ustadz yang sudah puluhan tahun belajar ya. Nah ini juga bencana ilmiah ya, bencana akademis. Yang ketiga, kita juga jumpai di medsos, kalau bicara medsos, Masya Allah sudah mengkhawatirkan ya. Orang-orang awam itu bisa mengkritik ulama siapa saja dengan modal hijrah, kemudian ngaji di Ustadz Sunnah, dengan modal bahwa kullu bid'ah dholalah. Kalau tidak ada zaman Nabi, ya pasti bid'ah. Nah, ini simplifikasi seperti ini, dampaknya itu bisa berat ya. Karena hukum sebuah masalah dalam Islam itu tidak cuma berbekal satu hadis atau cuma bilang bahwa di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, maka ini bid'ah. Itu sangat-sangat simplifikasi, karena bangunan Islam sampai seorang mujtahid atau mufti misalnya berpendapat, berfatwa bahwa ini bagaimana hukumnya, itu kajiannya itu sangat-sangat kompleks. Tidak hanya dilihat Al-Quran, hadis, tapi ya ilmu fikih, usul fikihnya, fikih waqi'nya ya, belum kaidah-kaidah fikih yang lain seperti maslahatnya dan lain sebagainya, itu baru dibahas. Karena itu biasanya di sebuah negara itu punya lembaga muftinya, lembaga syariahnya. Di Mesir ada Darul Ifta dan juga ada ulama-ulama Al-Azhar tentunya ya. Kalau di Saudi Arabia ada Lajnah Daimah lil Buhus Islamiyah ya. Kalau di Indonesia tentu ada Majelis Ulama Indonesia. Di dalamnya ada komisi fatwanya yang bisa berfatwa, memberikan pendapat atas sebuah masalah boleh atau tidak. Belum lagi di organisasi-organisasi yang sudah berdiri sebelum Indonesia ya. Nahdlatul Ulama, ada Basul Masail di situ, Muhammadiyah, ada Majelis Tarjih ya. Itu tidak sembarangan orang menghukumi ini bid'ah,
ini haram. Ini kan fenomena yang akhir-akhir ini saja kita lihat di medsos ya. Jadi yang ingin saya serukan adalah para ustadz, terutama ustadz lulusan Saudi ini yang memang merujuk ulama-ulama dari Saudi, dan memang Saudi itu punya background historis yang merujuk pada gerakan Muhammad ibn Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya, gerakan Wahabi. Itu tentu mereka punya background ya, background mereka berbeda dengan kaidah-kaidah yang dipelajari atau diyakini oleh ulama-ulama di Indonesia atau di Nusantara pada umumnya. Ya, tentu ini adalah perbedaan yang khilafiyah ya, perbedaan fikih itu tentu perbedaan yang sifatnya itu ijtihadiyah, khilafiyah atau furu' yang cabang saja, tapi jangan dibawa ini menjadi persoalan antara bid'ah dan sunnah, antara haram dan halal, antara dakwah sunnah dan bid'ah. Ini yang mengkhawatirkan menurut saya. Jadi apa yang perlu dikoreksi? Yang perlu dikoreksi adalah bagaimana ustadz-ustadz tadi itu cara mengajarkan kepada jamaahnya, positioningnya. Ini yang paling penting, positioning atau sikap pendapat ketika mereka berpendapat itu harus dijelaskan kepada jamaahnya, bahwa mereka ada lulusan Arab Saudi, lulusan Madinah, tentu mengadopsi kurikulum yang dikonstruk oleh negara, dan negara ini memang pro terhadap Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Itu mereka harus sadar bahwa ini adalah pendapat mereka. Waktu pengajian diterangkan bahwa menurut saya atau menurut kami, menurut ulama saya, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya, pendapatnya adalah demikian. Tetapi kami menghormati lembaga-lembaga agama yang sudah ada di Indonesia atau pendapat-pendapat dari jamaah-jamaah yang sudah ada di Indonesia, kayak pendapat NU, pendapat Muhammadiyah ya, harus diterangkan detail-detail pendapat itu. Tidak hanya membilang bahwa yang sesuai sunnah Nabi, yang sesuai salaf, yang sesuai generasi sahabat adalah ini, yang lain bid'ah. Nah, ini bahaya. Bahayanya adalah yaitu tadi itu, kaum perkotaan terutama yang baru hijrah ya, baru giroh kenal Islam, mereka sedang menggebu-gebu belajar agama, tiba-tiba diberikan doktrin yang ini sangat berbahaya. Tiba-tiba diberi doktrin, pokoknya kalau tidak sesuai kita, tidak sesuai zaman Nabi, tidak sesuai dengan sahabat, yang mana sesuai dan tidak sesuai itu kan sudah dikonstruk berdasarkan pemahaman yang Anda ambil, yang ustadz-ustadz ini peroleh dari universitas di Saudi sana. Jadi definisi sesuai atau tidak sesuai itu tentu merujuk pada sesuai menurut siapa. Karena pendapat ulama-ulama di Saudi dengan pendapat ulama di Indonesia, bahkan ulama-ulama di Mesir atau dibandingkan dengan ulama di Suriah ya, di Libanon, di Maroko, tentu berbeda ya. Jangan ngomong sesuai-sesuai saja, tapi lihatlah ini adalah hasanah perbedaan fikih. Jadi poinnya adalah Anda posisikan pendapat Anda adalah part of ya, part of atau bagian dari banyaknya pendapat yang ada di dunia Islam. Ini harus disadari. Ini penting ya, agar jamaah-jamaah Anda yang Anda bina itu tidak menjadi fanatik terhadap satu pendapat, gampang sekali untuk membid'ahkan amalan-amalan yang ada di Indonesia yang sebenarnya lembaga-lembaga ulama di Indonesia tidak menghukumnya bid'ah. Contoh paling mudah, tahlilan. Yang bilang bid'ah siapa? Itu kan cuman kelompok-kelompok ustadz-ustadz ini saja kan. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, bahkan Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ada yang bilang bid'ah? Tidak ada. Ini masalah satu pendapat aja yang Anda klaim sebagai pendapat yang sesuai dengan sunnah, sedangkan yang menyelisihi kelompok Anda bilang bid'ah. Nah, ini tentu harus disadarkan jamaahnya ya. Fenomena adanya awam tapi sok kritis ya. Ya, ini terjadi karena bersatunya giroh Islamiyah, semangat berislam yang tinggi, kemudian diberikan doktrin yang di dalamnya ini menjadikan mereka gampang untuk menilai ini salah, ini bid'ah, padahal seperti tadi ya, bangunan keilmuan keislaman itu dibangun tuh lama ya, dari belajar di pondok pesantren ya, minimal kan 6 tahun ya, belajar nahwu sorofnya, bahasa Arabnya, baca kitab gundulnya, kitab kuning itu lama sekali ya, perih pedihnya belajar itu sampai jam 12 malam, sampai begadang. Belum lagi kalau sampai S1
atau S2 di Timur Tengah, lama ya, sampai orang itu memahami bangunan fikih, bangunan syariah itu tidak sesederhana pokoknya kalau tidak ada di zaman Nabi pada zaman sahabat maka bid'ah. Ini tentu ajaran yang membuat para jamaah jadi fanatik dan mudah menyalahkan, dan akhirnya muncul fenomena sekarang ini, awam tapi sok kritis, tidak tahu posisinya di mana. Semoga kita menjadi umat Islam yang dewasa ya, dewasa dalam memposisikan diri ya. Kemudian tidak mudah menjudge bid'ah, apalagi menyelisihi lembaga ulama yang resmi di sebuah negara ya. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang bisa ngomong apa aja, mengomentarin apa saja, bahkan ulama juga kita libas, padahal kita ya kosong keilmuannya ya, tidak pernah belajar keislaman secara benar. Karena itu benarlah kata ulama, al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Jadi sanad itu bagian dari agama ya. Kalaulah tidak ada sanad keilmuan, orang tidak belajar, maka orang bisa ngomong apa saja terkait agama ini, dan itu berbahaya.